Ya, mualaf 2025. Tidak nyambung. Ya, mualaf 2025, silahkan nyalakan kamera. Muslim, Bang? Halo? Ya, Muslim. Muslim. Baik, siap diskusi dengan baik? Siap berdiskusi dengan baik? Iya, ada yang mau tanya ini. Oh, tidak berani membahas tema? Enggak, ada yang mau ditanyakan sedikit aja. Oh, mau tanya sedikit. Silakan. Silakan. Silakan, saya bikin background sambil saya bikin background. Silakan. 2 hari yang lewat kan Edis datang ke Yusuf. Berjanji untuk mau diskusi. Terus? Yang membuat judul kan Anda kan, waktu Yesus sama Nabi Muhammad, ya sudah janji. Sudah, kemarin sudah, tetapi ketika saya terima permintaan dia memutuskan diri. Wah. Tapi nggak berani datang katanya gitu. Sudah, dia sudah datang ke sini dan dia sudah saya ajak langsung saja diskusi pakai akun yang Anda masuk sini, dia tidak mau. Kemudian dia beralasan, dia dan lain sebagainya, akhirnya nggak bisa masuk. Nggak bisa, akhirnya diskusi tidak terjadi. Padahal dia sudah masuk ke tempat saya. Tinggal itu saja dilanjutkan, kenapa susah? Begitu. Hanya itu pertanyaannya. Ini ada lagi yang mau diluruskan, Laida Butar dulu, Sida Butar. Apa itu? Itu kan ada PT-nya ditunjukkan, PT Laida Butar ditunjukkan Ustadz Yusuf. Kalau bukan saya yang bikin video, tanya sama orangnya. Karena sekarang itu semua tanya saya. Ada video katanya Edis TV nyanyi bikin lagu. Tanya sama orangnya. Karena sekarang itu banyak sekali orang-orang tuh mengedit, kemudian mereka bikin narasi sendiri dan lain sebagainya. Sekarang ini banyak yang bilang, suaramu bagus Edis TV, kamu nyanyi begini, itu bukan lagu saya. Gini aja Bang, kenapa Abang tidak membahas tentang kemualafan Bang Mualaf ini 2025? Itu kan lebih menarik tema itu. Iya, betul, tapi nanti karena saya baru mualaf, Anda nanti bertanya sama aku belum bisa menjawab gitu. No, berarti alasan Anda mualaf apa? Oh, alasan mualaf. Iya, betul. Nah, alasan saya mualaf hari itu, ya begini, kuceritakan dulu singkat ya. Ada biasanya kan kita itu kalau udah dilahirkan orang tua, kita harus pasti mengikuti agamanya. Belum tentu. Iya, karena kita kan dari anak-anak itu kan misalkan dibawa ke gereja atau misalnya dibawa ke masjid, misalnya kan. Jadi kan nurut aja itu anak-anak itu gitu misalnya. Nurut. Jadi sesudah dewasa, dia semakin pintar, dia menyimak gitu ya kan. Misalnya antara diskusi lintas agama ini disimaknya yang Al-Quran, disimaknya Alkitab. Dibeda-bedakan dia mana yang masuk logika dia, yang dimasukkan logika dia, ya pasti mualaf. Macam saya inilah mualaf. Apa yang jadi Abang? Aku panggil Abang apa ini? Ya udah ya Bang Mualaf aja entah. Oke lah, Bang Mualaf. Oke.
Jadi Bang Mualaf, alasan Abang Mualaf menjadi seorang mualaf itu apa? Coba berikan dulu satu uraian singkat, padat dan jelas biar saya paham bagaimana saya harus menanggapi. Silakan. Ya, memang saya waktu di Kristen itu tidak mengetahui macam mana lah, tidak mengetahui Alkitab itu gitu, nggak pintar lah macam Silai Sidaputar nggak pintar lagi itu tentang agama itu, ya kan. Cuman karena logika pendekku aja, logika pendek, tidak mungkin Tuhan itu dibunuh oleh ciptaannya. Gitu. Tuhan dalam agama Islam dibunuh oleh ciptaannya, diracun. Lah ini makanya kan aduh. Bang, Muhammad itu Rob tidak dalam agama Islam? Bukan, itu hamba. Itu hamba. Oke, baik. Baik. Saya akan putarkan ya. Saya akan putarkan. Abang kan baru belajar agama Islam. Teman-teman ya. Ya itulah. Oke, nih saya kasih tahu. Bang, yang ngomong Muhammad itu adalah Rob, itu gurunya Zuma, gurunya Yusuf PI. Dia pengajar di tengah-tengah organisasi APII. Dia kepalanya, ustadznya, namanya Daman Al-Mantiki. Nih kata dia, perhatikan. Ini kata Daman Al-Mantiki. Perhatikan ya Bang ya, perhatikan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh, jadi Robnya umat muslim itu ada dua. Satu Allah, satu Muhammad. Nah yang Muhammad itu mati diracun. Ya, itu kan tadi PT. Ya maksudnya. Bukan, ya, kalau... tadi kan abang bilang tidak masuk akal saya bahwa Tuhan itu dibunuh, kan begitu? Ya. Nah, sedangkan di dalam agama Islam Tuhan dibunuh, diracun. Ya. Robnya umat Islam namanya Muhammad diracun. Ya begini ya, memang saya belum memahami Al-Quran, tapi saya yakin bahwa itu nggak ada ceritanya dibunuh di Al-Quran gitu, datanya gitu. Oke, jadi Muhammad meninggal karena apa? Ya meninggal biasa lah gitu maksudnya. Diracun, seperti manusia Bang. biasa meninggalnya. Nih saya tunjukin gini Bang, abang kan baru mualaf, tidak tahu tentang agama Islam, abang pun tadi sudah akui. Kalau Laida Putar, kalau sebentar, abang kan tadi sudah mengakui. Ya namanya manusia. Oke, kalau diracun pun saya kasih tunjuk sebentar. Jadi teman-teman ya, Muhammad meninggal karena apa? Nih, sebentar ya. Sebentar. Nih, biar kita kalau ngomong pakai dalil. Nih. Dan jangan lupa Nabi meninggal sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dan Nabi meninggal sebagai itu kan pitinya itu. Makan racun tahun ke-7 ketika dijemput di Khaybar, orang Yahudi bertanya, namanya Fatimah binti Mishkam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, daging kambing mana yang kau paling suka? Sebentar. Tentu bila kita bertamu, orang tanya, Tuan Bait, Suhaibul Bait bertanya, mana paling suka? Daging kambing paling suka kaki kambing bagian depan. Rupanya dia nak tanamkan racun sebanyak-banyaknya. Manakala sahabat Nabi memakan, terus saja meninggal dunia. Nabi memakan, sepakat ahli sirah bahwa ada air ludah yang tertelan. Tapi kemudian Nabi memuntahkan. Kenapa Jibril tak bagi tahu? Kenapa Allah tak bagi tahu? Nih, saya lihat video yang singkatnya ya. Nih, sebentar Bang, biar simpel, biar gini. Nabi Muhammad pun mereka bunuh. Diundanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kampung Yahudi Khaybar. Datang Fatimah
Muhammad, kamu suka makan daging kambing? Ya. Bagian mananya? Bagian kaki, bagian depan. Dimasukkan mereka racun semuanya, racun ke dalam kaki bagian depan. Jadi robnya umat muslim, robnya Tuhannya orang Islam mati diracun. Jadi jangan abang bilang kalau Nabi Muhammad itu memang Tuhan hamba. mati? Loh, di dalam agama Islam Tuhannya mati diracun. Gimana? Kalau di umat Islam tidak mau dia menyembah, tidak mau Islam menyembah manusia. Lu jangan sementara bilang. Nabi Coba, Muhammad itu manusia. Bang, umat muslim dia nyanyi-nyanyi Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul nggak? Iya, tapi bukan untuk menyembah. Bang, abang dulu pernah Bukan ke untuk gereja? menyembah. Oke, abang pernah ke gereja dulu? Ya. Oke, di gereja pernah Ya. nggak abang nyanyi-nyanyi panggil-panggil nama Yesus? Dulu Ya, waktu ke saya gereja. itu kan hari itu kan Sebentar, Pak. Iya. Nilai atau bagaimana? Ya. Gini, dulu kan abang Kristen. posisi saya hari itu, posisi saya Pentakosta hari itu. Oke. Ya udah nyanyi-nyanyi memang. Oke, ketika nyanyi-nyanyi, abang panggil-panggil Yesus, betul? Iya, karena memang Oke. itu diajarkan orang tua saya. Kan gitu. Oke. Ketika Ya. orang Kristen di gereja panggil-panggil Yesus, nyanyi-nyanyi panggil Yesus, bukankah orang Islam berkata, nih orang Karesteng lagi nyembah Yesus, betul nggak? Ya. Memang diakui Kristennya kalau Iya. Yesus itu Tuhan. Lu orang Islam juga mengakui Muhammad itu robnya, gimana? Enggak pernah aku dengar. Iya, karena abang tidak belajar agama Islam. Itu Nabi. Oke, mau saya tunjuk yang lain lagi? Atau mau Yusupei? Mau Yusupei Boleh. yang ngomong biar abang percaya? Boleh. Boleh, baik. Kutunjuk ya. Nih teman-teman, saya sudah simpan videonya orang-orang Islam, pakar-pakar agama Islam yang mengakui Muhammad itu Rob. Nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya, Zaman itu. dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Iya. Muhammad itu Rob, Dan dia itu. cuman sekarang udah kabelnya udah off. Dulu dia dia itu. Rob, tapi karena udah mati jadi udah berhenti dia jadi Rob karena udah mati. Aku nggak percaya aku Ustadz Yusuf bilang kayak itu, enggak. Nah, Mengaku. ini suara Nggak saya. percaya. Bang, baru berapa lama Bang kenal Yusuf PI? Ya selama 1 bulan inilah. Baru 1 bulan. Saya Ya. kenal Yusuf PI itu sudah lebih dari 6 tahun. Ya, Dia tiap hari mengakui saya lihat. Rashid tahu Rashid? Rashid tahu? Enggak. Nih, Ustadz Tasik Ngaji tahu? Uni Nggak, Rifa hanya- tahu? Itu mereka mengakui Muhammad itu Robnya. Nih, saya kasih tunjuk lagi nih. Bagaimana umat muslim mengakui Muhammad itu adalah Robnya. Saya kasih tunjuk lagi. Nih, saya kasih tunjuk lagi. Satu lagi, nih Rashid nih. Rashid, nih perhatikan Bang ya. Jawab. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Ya. Siapa yang jawab itu? Siapa yang jawab? Rashid, Ar-Rashid. Itu Oh, orang itu. API juga, orangnya Zuma. Enggak. Kalau Ustadz Yusuf nggak percaya aku. Oke, coba ya, Diakui saya dia putarkan dulu, saya balikin lagi. Abang ini kayaknya denial orangnya, lihat ya. Nih, dia kayak mengingkari kenyataan. Sebentar ya Bang ya. Kubalikkan dulu kameraku ya Bang ya. Nih, kubalikkan kameraku sebentar. Abang lihat ini diskusi saya dengan Yusuf PI. Nih, perhatikan, ini Yusuf PI bukan? Ya. Apakah Muhammad itu Ini Yusuf PI bukan? Ya. Nih,
Saya kedengeran nggak suara saya? Atau kalau nggak dengar coba bilang ya. Bisa disebut sebagai roh? Kamu jawab iya, dia adalah roh. Pertanyaan saya zaman itu dia adalah roh, dia adalah roh pada zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah roh, betul? Ya. Iya. Muhammad adalah roh, iya kata dia. Bukan, dia itu bukan membilang maksudnya mengiyakan. Bukan Yang membilang diskusi mengiyakan. saya yang diskusi dengan Yusuf PI, Bang. Iya, betul Le. Tadi kan posisi dia kan tadi gini. Jadi Iya, semenjak kata mau dia. Oke, saya putarkan lagi ya. Ini videonya nih, coba diputarkan. Saya putarkannya nih. enggak, sambungan jawabannya kok enggak ada. Sambungan jawabannya. Sambungan jawaban dia gitu. Iya, ini udah dijawab iya. Lihat nih, saya putarkan lagi ya. Saya putarkan nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai roh? Kamu jawab iya, dia adalah roh. Pertanyaan saya zaman itu. Ya, dia adalah rob pada zaman itu, kata Yusuf PI. Waktu Muhammad hidup, dia itu robnya. Begini Le. Tadi dia kan pas mendengarkan baik-baik dari gini. Gini dia. Jadi pas dia mau menjawab, ya maksudnya biar dia jawab gitu. Bukan bilangkan iya. Bukan. Nah, ini gimana? Ini loh, coba dengarkan baik-baik ya. Kalau misalnya dia membantah, dia bukan begini. mengiyakan, mau menjawab ngomongan lah itu dia. Karena gini tadi. Begini, Ya. kalau misalnya dia Gitu. mau membantah, pasti di awal itu. Lagian saya yang diskusi dengan dia. Kalau dia mau membantah, dia pasti tidak mengiyakan pertanyaan saya di awal. Lihat nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai roh? Kamu jawab iya, dia adalah roh. Pertanyaan saya zaman itu. Tuh. Kamu jawab iya, dia adalah rob. Ya, pada zaman itu. Dia bilang begitu. Lah yang bilang iya. Dia yang bilang. Coba saya putarkan lagi ya. Nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai roh? Kamu jawab iya, dia adalah roh. Pertanyaan saya zaman itu. Dia adalah roh, dia adalah roh. Zaman itu. Aku nggak yakin kalau Ustadz B. Ya, tanya sama dia. Nanti gini, kalau abang masuk ke tempat Yusuf PI bilang begini, Ustadz, apakah secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah robnya umat muslim? Iris kuping saya kalau dia nggak bilang iya. Rekam, bawa ke sini. Kalau dia bilang tidak, saya terjun dari Monas. Nah itu mau diingatkan. Ada di. Berarti udah pernah berjanji mau lompat dari Monas. Kapan di TV mau lompat? Kapan katanya berarti udah pernah Saya janji. akan lompat dari Monas kalau ada orang muslim yang bisa membantah apa yang saya katakan tentang agama Islam. Tak percaya aku. Jadi begini Bang, masalahnya Yusuf kan abang ya. itu kan baru mualaf. Begini, abang kan baru mualaf kan? Belum banyak mengerti tentang agama Islam kan? Iya betul. Apakah ada Al-Quran di situ? Nggak ada, belum ada. Nah iya, berarti abang ini ya belum bisa dikatakan mualaf. Al-Quran masih tidak punya. Masih dikirim di perjalanan. Masih dikirim. Ada HP satu lagi. Ya, masih di perjalanan. Jauh Ada. kali dari Kalimantan. Ada HP satu lagi. Nggak ada. Nggak ada. Berarti HP cuma satu. Ya. Bang, gini saya kasih tahu. Kalau sekitar 20 tahun yang lalu, ya, mungkin kita perlu yang namanya buku. Bible buku, Al-Quran buku. Zaman sekarang Bang, udah zaman paperless. Tahu paperless nggak? Tahu? Maksudnya apa itu? Tanpa kertas. Jadi supaya kita ramah lingkungan, sekarang itu nggak usah pakai kertas. Al-Quran, Alkitab itu bisa di-download dari HP Anda. Pakai Android kan? Nggak mungkin pakai 3315 Nokia 3315. Pasti pakai Android kan? Download saja Bang.
download, kemudian nanti buka di situ atau dari Google saja langsung ada Al-Qur'an di situ. Malah lebih lengkap, ya, dijelaskan kata per kata, tajwidnya semua ada di situ. Nggak perlu buku-buku zaman sekarang. Coba kalau ada Al-Qur'an di situ, coba bukakan Bang, biar saya tunjuk. Gimana? Abang ini nampaknya delay atau bagaimana nih? Ya nantilah kalau udah paham aku baru kita bisa debat lintas. Kalau iya, kan belum paham. Ya, kalau nunggu paham nanti tahun depan abang nggak paham-paham juga. Nanti abang disuruh baca huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa. Tapi saya percaya nggak lama lagi dia keluar dari agama Islam. Karena begitu Bang, karena memang gini Bang. Enggak begini ya. Saya sebenarnya serius. Karena gini, menurut akal saya itu, menurut logika saya itu, Yesus itu tak akan mungkin dibunuh ciptaannya gitu. Bagaimana derajat Tuhan di situ? Bagaimana derajat Rob di dalam agama Islam? Walaupun dibuat dia dirinya kayak gitu jadi di. Iya, bagaimana derajatnya Robnya umat Muslim Muhammad diracun dan sampai sekarang di kuburan? Ya itu manusia. Emang itu manusia. Yesus bukan manusia siapa? Yang bilang Yesus bukan manusia siapa? Kan bingung kan? Ya. Kan yang mengatakan bahwa Yesus bukan manusia siapa? Kan ya, makin bingung lagi Kristen kan? manggilnya Tuhan gitu. Lah, Muhammad Ya, juga manusia, dia juga Rob Yesus juga gimana? Bukan. Nabi. Iya, karena abang nggak belajar agama Islam. Makanya saya bilang yang datang ke sini, tolonglah yang ngerti agama Islam. Kalau seandainya abang tapi tertulis dia Nabi, enak kita ngobrolnya. Maksudnya gini lah, dia tertulis tulisannya Nabi dia gitu, Nabi. Iya, tetapi dia juga Rob juga. Yesus juga Nabi juga. Yesus juga dia seorang nabi. Yesus juga dia seorang manusia. Dia juga Tuhan. Muhammad pun dalam agama Islam dia nabi, dia manusia, dia Rob juga. Nah ini baru tahu ini. Dari bersahadat itu kan sudah ngerti kita bahwasannya Nabi itu bukan Tuhan. Orang yang dua itu aja ya di kalau bersahadat. Yang dua itu begini, aja bersahadat. Begini, Tuhan tuh bahasa apa Kita akuilah bahwasannya Nabi Muhammad itu Nabi. Utusan. Jadi apakah bisa mendengar suara saya? Allah. Apakah bisa mendengar suara saya? Tiada Tuhan selain Allah. Kan yang dua itu aja bersahadat. Hanya untuk menyaksikan Nabi Muhammad dengan Allahnya. Oke, hanya dua kata itu aja. Sudah? Sudah bicaranya? Oke lah. Oke. Tuhan itu bahasa apa lah? Ini suara saya delay atau gimana nih? Saya gak sakit kepala nih ngobrol sama dia. Kita udah. Apakah Lai bisa mendengar suara saya? Iya. Tuhan itu bahasa apa? Tuhan itu bahasa apa? Ya Tuhan itu kan mungkin ya gelar lah, itu mungkin gelar. Bahasa apa yang saya tanya? Dari Yunani sana aku rasa itu. Yunani. Tuhan kok bahasa Yunani, aduh. Belajar dulu lah ya. Nanti kalau udah belajar baru kita diskusi lagi ya. Oke. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih. Saya turunkan dulu ya.